Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas barisan dan deret geometri. Kita bahas dulu yang pertama, barisan geometri. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Misalkan ada barisan bilangan 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan ya, dari suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dia selalu dikali 2. Jadi pengalinya 2. Nah, barisan yang seperti inilah yang dinamakan dengan barisan geometri. Kemudian pengali ini dia disebut dengan rasio atau pembandingnya. Jadi barisan aritmetika ini bisa dikatakan barisan yang memiliki perbandingan atau rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, sekarang kita akan menemukan rumus barisan geometri. Kita ambil contoh yang tadi ya, 2, 4, 8, 16. Kemudian kita bentuk polanya untuk menemukan rumus barisan geometrinya. Nah, suku pertamanya adalah 2. Nah, 2 bisa kita buat pola 2 dikali 2 pangkat 0. Kemudian suku kedua bisa kita buat 2 dikali 2 pangkat 1. Kemudian suku ketiga kita bisa buat 2 dikali 2 pangkat 2. Suku keempat kita bisa membuat 2 dikali 2 pangkat 3. Ya. Nah, 2 ini ya, ini sebagai suku pertamanya. Nah, 2 ini sebagai suku pertama, kemudian 2 ini sebagai rasionya. Nah, sedangkan ini lihat pangkat rasionya ini dia selalu berkurang 1 ya. Jadi rasionya berkurang 1. Kalau dia suku pertama dia pangkat rasionya 0, suku kedua berkurang 1, terus suku ketiganya 2 berkurang 1, suku keempatnya 3 dia berkurang 1. Nah, kalau misalkan kita buat suku pertama sebagai A, rasio sebagai R, kemudian nilai suku sebagai N, maka kita bisa membuat rumus barisan geometri, yaitu rumus suku ke N-nya ya, dengan memperhatikan pola yang kita gunakan tadi. Kita bisa menemukan rumus suku ke N-nya seperti ini. UN sama dengan, nah ini tadi sebagai A, jadi A dikali R pangkat R ini sebagai N tadi, jadi A dikali R pangkat, rasionya kan selalu berkurang 1. Nah, kalau misalkan suku ke N berarti di sini N dikurang 1. Jadi UN-nya sama dengan AR pangkat N min 1. Jadi suku barisan geometri rumusnya adalah AR pangkat N dikurang 1. Nah, dari rumus suku ke N barisan geometri ini kita bisa membuat barisan geometrinya secara umum. Misalkan U1 tadi berarti dia sebagai A, atau suku pertamanya sebagai A. Kemudian suku keduanya AR pangkat 1. Kenapa AR pangkat 1? Karena AR suku kedua kan N-nya 2, berarti AR pangkat 2 dikurang 1 artinya 1. Jadi AR pangkat 1. Kemudian suku ketiga AR pangkat 2, suku keempat AR pangkat 3, dan seterusnya sampai dengan UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Jadi dia berkurang 1 terus. Kalau misalkan U5 berarti AR pangkat 4, U10 AR pangkat 9, dan seterusnya. Nah, kemudian rasionya atau pembandingnya kita bisa mencari dengan suku kedua ini dibagi dengan suku pertamanya, karena 4 dibagi 2 nilainya 4, jadi pengalinya 2. 4 dibagi 2 2 ya, pengalinya 2. Atau kita bisa juga mencari rasionya U3 dibagi U2 dan seterusnya sampai dengan UN dibagi UN min 1. Sekarang kita lanjut ke contoh soalnya ya. Nah, di sini ada 2 soal. Nah, kita bahas dulu soal yang pertama ya. Nah, yang kita bahas dulu 1A. Diketahui barisannya 2, 4, 8, 16. Tentukan suku ke 8. Jadi ini kan sama dengan contoh yang pertama kali tadi ya. Jadi di sini kita bisa menentukan suku ke 8-nya. Yang pertama kita cari dulu A-nya. A-nya sudah jelas di sini, suku pertamanya 2. Kemudian rasio ya. Ini rasio ya. Ini rasionya. Rasionya
Tadi sudah dibahas juga 2 ya, pengalinya 2, jadi rasionya rasionya 2 atau suku kedua dibagi suku pertama. Jadi 4 bagi 2 hasilnya sama dengan 2. Kemudian n-nya 8, karena yang jadi pertanyaan adalah suku ke 8. Berarti yang ditanya adalah U8-nya. Nah, kita masuk ke rumusnya. Bahwa rumus suku ke n barisan geometri adalah AR pangkat n kurang 1. Jadi U8 sama dengan A-nya 2 dikali 2 pangkat 8 dikurang 1. Jadi U8-nya sama dengan 2 dikali 2 pangkat 7. Nah, 2 dikali 2 pangkat 7, 128. Jadi 2 dikali 128 hasilnya sama dengan 256. Atau gini aja, 2 pangkat 1, ini kan 2 sama saja dengan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 7. Kalau dikali kan pangkatnya ditambah, kalau bilangan pokoknya sama. Jadi 2 pangkat 8. Jadi 2 pangkat 8 hasilnya sama saja dengan 256. Atau bisa juga untuk menentukan suku ke-8 ini kita langsung masuk ke barisan geometri secara umumnya. Misalkan gini, suku ke-8, U8 kan kita tahu R-nya berkurang 1, berarti suku ke-8 sama dengan kita bisa buat seperti ini, AR pangkat 8 dikurang 1, jadi langsung saja AR pangkat 7. Nah, bisa juga seperti ini ya. Jadi A-nya 2 dikali 2 pangkat 7. Jadi 2 dikali 2 pangkat 7 tadi, 2 dikali 2 pangkat 7, 2 pangkat 7 128. Jadi 2 dikali 128 hasilnya 256. Jadi suku ke-8-nya adalah 256. Nah, kemudian kita bahas yang 1B-nya ya. 1B-nya pola barisannya 3, min 6, 12, min 24 dan seterusnya. Tentukan suku ke-9. Nah, kita perhatikan dulu nih. Nah, misalkan kita mau menentukan ini barisan aritmetika atau geometri, kita lihat dulu polanya. Misalkan kita mau mengambil ini barisan aritmetika nih, 3 ke 6. Selisih atau bedanya negatif 9 ya, atau min 9. Karena kan kalau selisih suku kedua dikurang suku pertama. Jadi min 6 dikurang 3, min 6 min 3 kan min 9. Nah, kemudian dari suku kedua ke ketiga itu selisihnya berapa nih? 12 dikurang dengan min 6. Jadi 12 dikurang min 6, min ketemu min kan plus, jadi 12 ditambah 6 18. Di sini selisihnya negatif 9. Kemudian di sini selisihnya 18. Nah, berarti sudah kelihatan dari sini dia tidak tetap selisih atau bedanya, maka ini bukan dinamakan barisan aritmetika. Berarti otomatis ini barisan geometri. Nah, kita cek nih. Nah, kalau suku barisan geometri ya, kita cek. Kalau barisan geometri kan suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya 6 dibagi suku ketiganya, pertamanya 3. Jadi suku kedua dibagi suku pertama 6, min 6 dibagi 3 hasilnya min 2. Kemudian kita bisa juga mencari suku ketiga dibagi suku kedua, 12 dibagi min 6 hasilnya min 2. Jadi sama ya. Jadi kita bisa buat seperti ini, A-nya 3, kemudian rasionya atau selisihnya suku pertama dibagi suku kedua dibagi suku pertama tadi, min 6 dibagi 3 hasilnya min 2. Kemudian n-nya sama dengan 9 karena pertanyaannya suku ke 9. Kita masukkan ke rumusnya, UN sama dengan AR pangkat n kurang 1. Berarti U9 sama dengan A-nya 3 dikali R-nya 2, jadi min 2 ya, R-nya min 2 ya. Maaf, R-nya min 2. Jadi min 2 pangkat 9 dikurang 1. Jadi 3 kali min 2 pangkat 8 ya, min 2 pangkat 8. Nah, 3 dikali min 2 pangkat 8 hasilnya 256. Nah, ingat kembali ya, kalau dia misalkan bilangan pokoknya dia negatif, kalau pangkatnya genap maka hasilnya positif. Ya, ingat kembali tuh pelajaran sebelumnya.
Kalau misalkan dia pangkatnya ganjil, hasilnya negatif. Jadi ini 3 dikali 256, hasilnya sama dengan 768. Jadi suku ke-9 nya adalah 768. Kita lanjut soal nomor 2 ya. Nah, soalnya kan di sini diketahui barisan geometri suku kedua adalah 3 dan suku keempat adalah 27. Tentukan suku ke-6. Nah, kalau ada soal yang seperti ini, kita gunakan barisan geometri secara umumnya untuk menentukan nilai A dan nilai R-nya. Ya, suku pertama dan rasionya. Nah, yang pertama kita buat dulu, diketahui suku kedua sama dengan 3, suku keempatnya sama dengan 27. Yang ditanya adalah suku ke-6. Yang pertama kita cari dulu adalah rasionya. Nah, untuk mencari rasio kita bisa mencari dari dua suku yang diketahuinya. Bahwa untuk mencari rasio kan kita bandingkan ya O2 dibagi O1. Nah, pada kasus ini kita bisa membagikan suku keempat dibagi suku kedua. Ingat ya, suku yang paling besar dibagi suku yang paling kecil ya, untuk mencari rasionya. Jadi suku terbesar dibagi suku terkecilnya. Maksudnya suku terbesar yang diketahui dan suku terkecil yang diketahuinya. Nah, suku keempat kita bisa buat untuk barisan secara umumnya kan AR pangkat 3. Dia berkurang 1. Kalau dia U2 berarti AR pangkat 1. Nah, sama dengan suku keempatnya tadi diketahui 27, kemudian suku keduanya diketahui 3. Nah, kemudian kita sederhanakan, ini bisa kita sama-sama bagi A. Jadi tinggal R pangkat 3 dibagi R pangkat 1. Nah, R pangkat 3 dibagi R pangkat 1. Kalau pangkat ya, kalau dibagikan berarti pangkatnya dikurang. Jadi 3 kurang 1 hasilnya 2. Jadi R pangkat 2 sama dengan 27 dibagi 3, 9. Jadi R-nya kita pangkatkan untuk menghilangkan, kita akarkan untuk menghilangkan pangkatnya. Jadi R sama dengan akar dari 9. Akar dari 9 adalah 3. Setelah ketemu rasionya, nanti kita tinggal mencari suku pertamanya atau A-nya. Nah, untuk mencari suku pertamanya ini kita bisa menggunakan suku kedua atau suku keempat. Kita ambil saja suku kedua ya. Nah, suku kedua kan AR pangkat 1 sama dengan 3 suku keduanya. Jadi A dikali R pangkat 1. R nya tadi sudah ketemu 3, jadi 3 pangkat 1. Jadi A dikali 3 pangkat 1 hasilnya sama dengan 3A. Karena 3 pangkat 1 kan 3, jadi 3 kali A 3A sama dengan 3. Maka A nya 3 dibagi 3, hasilnya sama dengan 1 ya. Nah, A dan R sudah ketemu ya. Nah, kemudian kita tinggal masukkan ke rumus suku ke N untuk menentukan suku ke-6. UN kan AR pangkat N kurang 1. Jadi U6 sama dengan A nya 1, R nya 3 pangkat N nya 6 kurang 1. Jadi 3 pangkat 6 kurang 1, 3 pangkat 5, jadi 1 dikali 3 pangkat 5 sama dengan 1 dikali 3 pangkat 5, 243. Jadi 1 dikali 243 hasilnya sama dengan 243. Jadi suku ke-6 adalah 243. Baik,